Madam Pang bikin geger publik ASEAN. Tiba-tiba buka suara timnas Indonesia mengerikan. Thailand bisa tertinggal 10 langkah. Timnas senior Indonesia hanya cadangan bisa 6 gol tanpa balas. Sekarang kelompok umur U23 bisa 5 gol tanpa balas. Apa-apaan ini timnas Indonesia? Benar-benar mereka di atas langit, bisa bahaya buat perkembangan timnas ASEAN lainnya, terutama Thailand. Dunia menyoroti timnas Indonesia. Bangga luar biasa. Pemain Manchester City Tijjani Reijnders buka suara. Terima kasih Indonesia, good job Liano. Semoga bertemu timnas Belanda di Piala Dunia. Saya respect pada timnas Garuda. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Madam Pang bikin geger publik ASEAN. Tiba-tiba buka suara timnas Indonesia mengerikan. Thailand bisa tertinggal 10 langkah. Timnas senior Indonesia hanya cadangan bisa 6 gol tanpa balas. Sekarang kelompok umur U23 bisa 5 gol tanpa balas. Apa-apaan ini timnas Indonesia? Benar-benar mereka di atas langit, bisa bahaya buat perkembangan timnas ASEAN lainnya, terutama Thailand. Sepak bola Asia Tenggara kembali dihebohkan. Kali ini bukan karena kemenangan spektakuler, melainkan oleh pernyataan mengejutkan dari sosok paling berpengaruh dalam dunia sepak bola Thailand, Madam Pang. Wanita yang dikenal sebagai nyawa tim nasional Thailand itu secara terbuka mengakui bahwa perkembangan timnas Indonesia saat ini patut diwaspadai, bahkan menyebut Thailand bisa tertinggal hingga 10 langkah. Komentar ini keluar setelah 2 kemenangan besar yang diraih timnas Indonesia dalam rentang waktu yang sangat singkat. Timnas senior berhasil membantai Chinese Taipei dengan skor telak 6-0 dalam laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sedangkan timnas U23 menghajar Makau 5-0 pada kualifikasi Piala Asia U23 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Yang membuat semua mata terbelalak bukan hanya skor besar yang diraih, melainkan komposisi pemain yang diturunkan. Patrick Kluivert, pelatih anyar timnas Indonesia senior, memainkan banyak pemain cadangan dalam laga kontra Chinese Taipei. Meski demikian, performa yang ditampilkan tetap sangat dominan dan tajam. Kemenangan ini menjadi sinyal kuat bahwa kedalaman skuad Indonesia kini sangat solid. Tidak lagi hanya mengandalkan 11 pemain inti, Garuda sekarang memiliki 2 bahkan 3 lapis skuad yang bisa tampil kompetitif di level internasional. Bagi negara-negara tetangga, ini jelas jadi ancaman serius. Hal senada juga terjadi di level U23. Di bawah asuhan Gerald van den Burg, timnas muda Indonesia bermain atraktif, cepat, dan disiplin saat menghancurkan Makau 5-0. Pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand, Arkan Kaka, dan Justin Hubner tampil menonjol, memperlihatkan bahwa regenerasi di tubuh Garuda berjalan dengan baik dan terstruktur. Pencapaian tersebut rupanya membuat Madam Pang resah. Dalam pernyataan yang dikutip media lokal Thailand, ia menilai bahwa keunggulan Thailand saat ini hanya tersisa di peringkat FIFA semata. Secara ranking mungkin kita masih unggul, tapi dalam kualitas dan kuantitas pemain, Indonesia sudah jauh melompat. Jika begini terus, kita bisa tertinggal 10 langkah, ujarnya. Selama bertahun-tahun, Thailand selalu menjadi patokan sepak bola Asia Tenggara. Dominasi mereka di turnamen seperti AFF dan berbagai ajang usia muda menjadikan mereka raja ASEAN. Namun kini situasinya mulai berubah drastis. Indonesia bukan hanya mengejar,
tetapi mulai meninggalkan lawan-lawannya secara progresif. Salah satu faktor yang memperkuat transformasi ini adalah kehadiran dua legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert dan Gerard van den Bul, yang dipercaya menukangi tim nasional Indonesia di level senior dan U23. Keduanya membawa filosofi modern, pemahaman taktik tingkat tinggi, dan pendekatan profesional dalam pembinaan pemain. Kluivert yang dikenal dengan gaya bermain ofensif secara efektif mengoptimalkan potensi para pemain Indonesia, termasuk mereka yang sebelumnya hanya menjadi cadangan. Sementara Van den Bul dengan pendekatan sabar dan fokus pada pengembangan teknik berhasil membentuk timnas U23 yang solid dan kompak. Madam Pang tidak hanya bicara soal taktik atau hasil pertandingan. Ia menyoroti bagaimana Indonesia kini punya sistem yang berjalan. Mereka bukan hanya punya pelatih bagus, tetapi juga program yang jelas. Pemain muda mereka muncul dari sistem yang dibangun, bukan sekadar keberuntungan, katanya. Thailand, lanjut Madam Pang, tidak bisa lagi hanya mengandalkan pemain dari liga lokal tanpa sentuhan internasional. Ia menyebut bahwa scouting terhadap pemain keturunan, penguatan liga domestik, dan modernisasi pembinaan pemain muda harus segera dilakukan jika tidak ingin tertinggal semakin jauh. Saat ini Indonesia sedang dalam fase kebangkitan. Kalau mereka konsisten dengan model seperti ini, 3-5 tahun lagi mereka bisa menjadi tim papan atas di Asia. Kita tidak boleh terlena dengan status kita selama ini, ungkapnya dengan nada serius. Pernyataan Madam Pang menjadi semacam tamparan sekaligus pengakuan atas kemajuan yang ditunjukkan Indonesia. Ini bukan sekadar pujian, melainkan sinyal peringatan bagi negara-negara Asia Tenggara lain bahwa era dominasi lama mulai bergeser. Sepak bola Indonesia yang selama bertahun-tahun terjebak dalam siklus inkonsistensi dan krisis prestasi, kini perlahan bangkit dengan cara yang sistematis. Keberanian federasi dalam mengambil keputusan besar seperti merekrut pelatih kelas dunia dan mengadopsi pendekatan sepak bola modern mulai membuahkan hasil. Kini publik Indonesia bukan hanya boleh berharap, mereka bisa mulai percaya bahwa tim nasional sedang berada di jalur yang benar. Tidak ada lagi alasan untuk minder di level Asia Tenggara. Bahkan ke depan, target realistis adalah bersaing di level Asia atau bahkan dunia. Kemenangan besar di Surabaya dan Sidoarjo mungkin hanyalah langkah awal. Tapi jika dilihat dari cara bermain, kedalaman skuad, hingga kualitas pemain muda, sinyal perubahan itu sudah sangat jelas. Indonesia tidak lagi berjalan, mereka sedang berlari kencang. Dan seperti yang diungkapkan oleh Madam Pang, siapapun yang tidak bergerak cepat akan tertinggal jauh. Dunia menyoroti timnas Indonesia. Bangga luar biasa. Pemain Manchester City Tijjani Reijnders buka suara. Terima kasih Indonesia. Good job Liano. Semoga bertemu timnas Belanda di Piala Dunia. Saya respect pada timnas Garuda. Kebanggaan dan haru datang dari benua Eropa. Kakak kandung dari gelandang muda timnas Indonesia, Liano Reijnders, yaitu Tijjani Reijnders, akhirnya buka suara setelah adiknya mencetak gol internasional pertamanya bersama timnas Garuda. Dalam sebuah unggahan yang kini viral di media sosial,
Tijani menyampaikan rasa terima kasihnya yang tulus kepada Indonesia dan kepada pelatih Patrick Kluivert yang telah memberi kepercayaan kepada adiknya. Terima kasih Indonesia. Terima kasih Coach Patrick Kluivert. Akhirnya adik tercinta saya diberi kesempatan dan mencetak gol internasional pertamanya. Saya bangga sama Eliano. Saya bangga sama timnas Indonesia, tulis Tijani dalam pernyataan yang penuh emosi dan bangga. Gol Eliano tersebut tercipta dalam laga persahabatan FIFA Matchday yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Timnas Indonesia tampil gemilang dengan menghajar Chinese Taipei 6-0 dan salah satu gol diciptakan oleh Liano Reijnders, pemain naturalisasi terbaru yang sebelumnya belum banyak dikenal oleh publik Indonesia. Momen tersebut menjadi titik penting bukan hanya untuk Liano secara pribadi, tetapi juga untuk kebangkitan generasi baru timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih legendaris asal Belanda, Patrick Kluivert. Keputusan sang pelatih untuk memberi kesempatan pada pemain-pemain muda dan naturalisasi yang belum banyak mendapatkan menit bermain sebelumnya, kini terbukti berhasil. Reaksi dari sang kakak pun menjadi salah satu sorotan. Sebagai pemain top yang saat ini membela Manchester City dan timnas Belanda, Tijani Reijnders dikenal sebagai sosok yang sangat mendukung perjalanan karier Liano. Dukungan moral dan kebanggaan yang ia tunjukkan kepada Indonesia pun menjadi simbol kedekatan emosional keluarga Reijnders dengan tanah air. Saya harap timnas Indonesia bisa terus konsisten dan bisa lolos ke Piala Dunia. Kalau perlu, bisa bertemu juga dengan timnas Belanda. Saya sangat salut dengan perjuangan para pemain Indonesia. Tetap semangat adikku Eliano dan khususnya buat seluruh tim Garuda. Lanjut Tijani. Ungkapan tersebut sontak membuat netizen Indonesia banjir pujian dan merasa tersentuh. Banyak yang tidak menyangka bahwa keluarga pemain diaspora benar-benar mengikuti perkembangan timnas Indonesia dengan penuh perhatian dan kebanggaan. Liano Reijnders sendiri merupakan satu dari beberapa pemain keturunan Indonesia yang diproyeksikan menjadi bagian penting dari masa depan sepak bola nasional. Gelandang muda kelahiran Belanda ini dikenal memiliki visi bermain yang baik, tenang dalam mengolah bola, dan memiliki determinasi tinggi. Meski baru bergabung dalam skuad, ia langsung menunjukkan kualitas yang dibutuhkan dalam permainan cepat dan dinamis ala Patrick Kluivert. Pelatih Kluivert sendiri dalam sesi konferensi pers sempat memuji performa Liano. Ia menilai bahwa sang pemain memiliki potensi besar dan hanya butuh waktu untuk beradaptasi sepenuhnya. Dan benar saja, pada laga kontra Chinese Taipei, Liano berhasil mencetak satu gol indah, sekaligus mempertegas kehadirannya sebagai pemain yang layak diperhitungkan. Sementara itu, apresiasi dari Tijani Reijnders juga menyiratkan bahwa timnas Indonesia kini tak hanya bermain untuk bangsa sendiri, tetapi juga mulai mendapatkan atensi dari mata-mata sepak bola Eropa. Hubungan erat antara diaspora dengan akar budaya Indonesia kini menjadi fondasi kuat dalam membangun tim nasional yang tangguh, inklusif, dan bertalenta. Di balik momen emosional ini, banyak pecinta sepak bola Indonesia mulai bermimpi lebih tinggi. Tidak sedikit yang membayangkan skenario di masa depan, di mana Indonesia bisa benar-benar tampil di ajang sebesar Piala Dunia. Bahkan dalam skenario yang lebih dramatis, bisa saja Garuda berhadapan langsung dengan timnas Belanda, negara yang selama ini menjadi rumah bagi banyak pemain diaspora Indonesia. Tentu saja perjalanan menuju mimpi itu tidak mudah. Namun dengan progres yang kini ditunjukkan, harapan itu bukan lagi mimpi kosong. Apalagi dengan dukungan dari para pemain diaspora yang kini tak hanya bermain untuk Indonesia, tetapi juga membawa semangat dan pengakuan dari keluarga serta komunitas internasional. Tijani Reijnders adalah simbol dari itu semua.
Meski berstatus sebagai pemain timnas Belanda, ia tidak ragu menyatakan dukungan dan bangga terhadap pencapaian adiknya bersama timnas Indonesia. Hubungan darah, kecintaan terhadap keluarga, dan semangat sportivitas global membuat momen ini terasa sangat istimewa bagi publik Indonesia. Netizen pun berharap hubungan baik antara Indonesia dan keluarga Reijnders dapat terus terjalin. Bahkan tak sedikit yang secara berseloroh berharap agar suatu hari nanti Tijani sendiri bisa mengenakan jersey merah putih, meski kenyataannya ia kini sudah menjadi bagian penting dari timnas Belanda. Yang pasti, ucapan tulus Tijani mempertegas satu hal, perjuangan timnas Indonesia kini bukan hanya disaksikan oleh rakyat Indonesia, tapi juga oleh dunia. Dan momen-momen seperti inilah yang membuat sepak bola lebih dari sekadar permainan, ia menjadi jembatan harapan, kebanggaan, dan identitas. Timnas Indonesia kini sedang menuju era baru. Era di mana pemain-pemain diaspora tidak hanya mengisi skuad, tetapi menjadi simbol dari jembatan global Indonesia yang bersatu. Dan di tengah semua itu, ada satu pesan sederhana yang akan selalu diingat. Terima kasih Indonesia, saya bangga dengan adikku dan bangga dengan timnas Garuda. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I'd like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. 2027, Liverpool sepakati transfer mengejutkan bek 35 juta sebagai alternatif Marc Guehi. Liverpool dikabarkan telah mencapai kesepakatan mengejutkan untuk mendatangkan kembali mantan bek akademi mereka, Jarell Quansah, sebagai alternatif dari Marc Guehi. Usaha The Reds untuk merekrut kapten Crystal Palace itu gagal di detik-detik akhir, meskipun sang pemain sudah menjalani tes medis. Ketua Palace, Steve Parish, membatalkan kesepakatan secara tiba-tiba. Namun, Liverpool tidak tinggal diam. Menurut Liverpool Echo, mereka telah menyiapkan langkah strategis memulangkan Quansah dari Bayer Leverkusen. Pemain berusia 22 tahun itu hengkang awal musim panas lalu dengan mahar 35 juta, tapi The Reds memasukkan klausul pembelian kembali senilai 51 juta yang aktif pada 2027. Quansah tampil menjanjikan di Bundesliga, bahkan mencetak gol pada debutnya. Rencana Liverpool adalah membawanya kembali dalam kondisi lebih matang, siap bersaing sebagai starter di lini belakang Anfield. Kabarnya, kesepakatan personal pun sudah tercapai. Jika transfer ini terrealisasi, kembalinya Quansah akan menjadi bukti perencanaan jangka panjang klub yang cermat. Tapi bagaimana menurutmu, apakah langkah ini lebih baik daripada terus mengejar Marc Guehi? Apakah Quansah memang masa depan lini belakang Liverpool? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Change your life, a few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently. Sempat dibanggakan Guardiola, kini pemain 929 rupiah miliar ini terlupakan di Manchester City.
Calvin Phillips datang ke Manchester City dengan harga fantastis sekitar 929 miliar rupiah dari Leeds United. Diharapkan jadi andalan baru di lini tengah, kariernya justru penuh cedera, minim menit bermain, dan kini sepenuhnya tersisih dari rencana Pep Guardiola. Phillips sempat dipuji Guardiola karena kecerdasannya dan etos kerja tinggi usai pulih dari operasi bahu. Direktur olahraga Siki Begiristain bahkan menyebutnya sebagai talenta luar biasa. Namun semuanya berubah setelah Piala Dunia 2022. Guardiola secara terbuka mengkritik Phillips karena kelebihan berat badan dan meski sudah meminta maaf, kepercayaan itu tak pernah kembali sepenuhnya. Gaya bermain Phillips dinilai lebih cocok untuk laga Cottage, sedangkan City menuntut kontrol total. Ia bahkan sempat dicoba sebagai bek tengah sebelum dipinjamkan ke West Ham dan Ipswich. Kini nomor punggungnya sudah diberikan ke Tijani Reijnders dan ia hanya duduk di bangku cadangan sebanyak 45 kali tanpa dimainkan. Dengan kontrak yang masih berjalan hingga 2028, masa depan Phillips di Etihad tampak suram. Apakah ia layak diberi kesempatan kedua? Atau lebih baik segera angkat kaki? Bagaimana menurutmu? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Sibuk main HP saat nonton Chelsea, Garnacho kena semprot legenda Liverpool. Alejandro Garnacho resmi menjadi pemain Chelsea pada bursa transfer musim panas 2025. Namun belum juga bermain, ia sudah jadi sorotan bukan karena performa, tapi karena sikapnya di tribun penonton. Beberapa jam sebelum peresmian transfernya, Garnacho hadir di Stamford Bridge menyaksikan laga Chelsea versus Fulham. Mengenakan sweater putih dan celana abu-abu, winger muda asal Argentina itu duduk bersama teman-temannya di tribun. Tapi alih-alih fokus menyaksikan laga penting klub barunya, ia justru tertangkap kamera asyik bermain ponsel bahkan saat pertandingan baru berjalan 8 menit. Tindakan tersebut memicu reaksi keras dari legenda Liverpool, Jamie Carragher. Kamu lihat dia di tribun, sibuk main HP saat pertandingan berjalan. Aku tidak tahan dengan sikap seperti itu, ujar Carragher. Garnacho sendiri diboyong dari Manchester United seharga 40 juta dan menandatangani kontrak jangka panjang selama 7 tahun bersama The Blues. Menurut kamu wajar nggak kalau seorang pemain baru justru terlihat kurang antusias saat menonton laga klub barunya? Apakah ini sekadar momen sepele atau tanda kurangnya profesionalisme? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Biang kehancuran Manchester United itu bernama Harry Kane dan Erik ten Hag. Bukan bermaksud menyalahkan, tapi kegagalan Manchester United mendatangkan Harry Kane kini disebut-sebut sebagai salah satu kesalahan terbesar klub dalam 1 dekade terakhir dan Erik ten Hag turut memegang peran dalam kegagalan itu. Sejak 2017, nama Kane sudah jadi impian di meja manajemen. Kesempatan emas datang pada musim panas 2023 ketika Ten Hag menjadikannya target utama. Sayangnya, harga 100 juta yang diminta Tottenham dianggap terlalu tinggi, terlebih untuk pemain yang kontraknya hampir habis. United mundur dan Kane akhirnya ke Bayern Munich seharga 86 juta. United lalu memilih Rasmus Højlund seharga 72 juta yang kemudian gagal memenuhi ekspektasi dan kini dipinjamkan ke Napoli. Hasilnya, musim lalu Setan Merah anjlok ke peringkat 15 klasemen. Legenda klub seperti Michael Owen dan Rio Ferdinand menyebut ini sebagai kesalahan fatal.
Di sisi lain, Kane malah bersinar di Jerman, 91 gol dari 100 laga, sepatu emas Bundesliga 2 musim beruntun dan trofi perdana dalam kariernya. Apakah Kane bisa menyelamatkan United dari keterpurukan andai ia datang? Atau memang ada masalah lebih dalam dari sekadar transfer? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Bertahan demi kedalaman skuad, Arsenal tolak jual Martinelli di bawah 1,3 triliun. Gabriel Martinelli sempat masuk daftar jual Arsenal musim panas lalu, namun akhirnya tetap bertahan karena tak ada klub yang bersedia memenuhi valuasi The Gunners. Arsenal hanya akan melepas penyerang asal Brasil itu jika ada tawaran sebesar 60 juta dalam kurung sekitar 1,3 triliun rupiah, sementara minat yang datang tak lebih dari 40 juta. Padahal musim lalu Martinelli mencatatkan 51 penampilan terbanyak sepanjang kariernya. Meskipun performanya menurun dan persaingan di lini depan kian ketat usai kedatangan Eberechi Eze-Danoni Madueke, Mikel Arteta tetap percaya pada peran penting sang winger. Gabi sangat penting bagi kami dan akan terus sangat penting. Kami butuh opsi berbeda untuk lawan yang berbeda. Kompetisi internal itu sehat, ujar Arteta. Sementara itu, Arsenal kembali kesulitan meraih pemasukan dari penjualan pemain. Total hanya 8,5 juta masuk ke kas klub, kalah jauh dari Liverpool dalam kurung 200 juta dan Chelsea dalam kurung 300 juta. Arsenal memang dikenal jarang menjual pemain di puncak performa yang membuat nilai jual mereka terus merosot. Menurut kamu, apakah Arsenal tepat mempertahankan Martinelli? Atau seharusnya dijual saat harganya masih tinggi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Xabi Alonso dan Real Madrid siapkan tawaran 2 triliun untuk target incaran Liverpool dan Man City. Persaingan transfer musim panas semakin panas. Liverpool diprediksi bakal berhadapan langsung dengan raksasa Real Madrid dan Manchester City dalam perburuan salah satu gelandang muda paling bersinar di Inggris, Adam Wharton. Adam Wharton yang baru bergabung dengan Crystal Palace sejak awal 2024 tampil luar biasa dan bahkan sudah dipanggil ke timnas senior Inggris untuk Euro 2024. Meski tak bermain di turnamen, usianya yang baru 21 tahun dan kontraknya yang panjang hingga 2029 membuat harga pasarnya melambung tinggi. Kabarnya Real Madrid bahkan siap menggelontorkan tawaran fantastis sekitar 115 juta atau setara 2 triliun rupiah untuk mengamankan tanda tangannya. Xabi Alonso sendiri dikabarkan ingin membangun ulang lini tengah Madrid dengan menjadikan Wharton sebagai pemain kunci. Namun Liverpool dan Man City juga disebut serius memantau pergerakan sang pemain yang diperkirakan akan memicu persaingan sengit di bursa transfer. Bagaimana menurut Anda? Apakah Real Madrid akan berhasil mendapatkan Wharton dan mematahkan dominasi Liverpool serta Man City? Atau justru Liverpool mampu mempertahankan talenta muda mereka dan bangkit musim depan? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Real Madrid pastikan Andriy Lunin fit setelah cedera di timnas Ukraina. Kabar baik datang dari Real Madrid. Andriy Lunin, kiper berusia 26 tahun yang sempat dipulangkan dari timnas Ukraina karena cedera punggung bawah,
kini dikonfirmasi siap kembali bermain saat Los Blancos menghadapi Real Sociedad. Lunin sebenarnya sudah merasakan ketidaknyamanan pada akhir pekan lalu menjelang laga Real Madrid kontra Mallorca. Meski begitu, ia tetap berangkat ke kamp tim nasional Ukraina untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 melawan Perancis dan Azerbaijan. Namun setibanya di tanah air, kondisi sang penjaga gawang belum pulih sehingga ia harus dipulangkan ke Spanyol untuk menjalani pemulihan lebih lanjut. Kabar terbaru dari media AS menyebutkan bahwa Lunin akan pulih sepenuhnya dan siap tampil di pertandingan tandang melawan Real Sociedad pada 13 September mendatang usai jeda internasional. Lunin tetap menjadi aset penting Madrid dengan kontrak hingga 2030. Kini bersama dengan Ferland Mendy yang juga tengah menjalani pemulihan, Lunin kembali berlatih di Valdebebas dengan dukungan penuh dari tim medis klub. Bagaimana menurut Anda? Apakah Andriy Lunin siap menunjukkan kemampuan terbaiknya musim ini dan memberi tekanan lebih pada Courtois? Atau Anda punya prediksi lain untuk persaingan di bawah Mister Real Madrid? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.